Apa yang ditunjukkan Limbat dan Benazir bukanlah sebuah sandiwara kosong belaka. Di rumah, Limbat juga selalu menunjukkan raut wajah kebahagiaan. Meski dilaporkan Susi ke pihak yang berwajib, namun Limbat justru menemukan kedamaian baru bersama Benazir dan si kecil Lim Bintang. Bahkan di kaki kirinya, bekas pukulan itu masih tampak hingga saat ini. Biarpun gak ada masalah, dia merasakan seperti kasih sayang akunya kurang sedikit aja sama dia itu, dia langsung marah mukul. Dia maunya disayang terus, tapi dia gak bisa menyayangi saya sebagai istrinya. Dia menerima aku apa adanya, Nadine kan. Dia baik juga, kalau aku ngelakuin kesalahan ya aku minta maaf juga kan. Nggak selamanya aku bener, nggak selamanya lurus-lurus aja ya, dia ngerti gitu loh. Lalu support gitu loh. Jadi alhamdulillah ya jalan aja lah sekarang gitu. Nadine bukan orang pertama yang bersaksi seputar perangai Andika yang temperamental. Sebelumnya, Angie, istri keduanya, juga menuturkan di berbagai media online bahwa Andika memang seorang pria yang ringan tangan. Tak sampai di situ saja, Andika menceraikan Angie dan sama sekali tidak mengakui anak yang dilahirkan Angie sebagai darah dagingnya. Kalau masalah itu kebenarannya boleh tanya Andinya sendiri aja ya. Dia kan bisa ditemuin di pekerjaan dia di tempat karaoke, bisa ditemuin. Sekarang dia udah kerja lagi kan, udah ngekos Cibubur ya. Mungkin bisa ditemuin di situ. Ya kita udah pisah, ya yaudah jangan saling ganggu gitu. Aku nggak mau di sini cerita kan. Kita pisah, aku harus menceritakan keburukan dia sama aku nggak. Biar dia aja nyeritain keburukan aku nggak perlu. Biarin aja, aku selalu banggain. Ya mereka baik. Sejatinya Andika terbilang pria beruntung. 3 kali ia berhasil mendapatkan wanita yang mau menjadi istrinya. Sayang, semua harus berujung di tubir perceraian. Pada Nadine, Andika sebenarnya masih menyimpan segudang cinta. Sayang, harapannya untuk bisa kembali menyatu ditampik keras oleh sang istri. Kalau pintu maaf, saya sudah memaafkan dia. Cuman saya masih belum bisa kalau untuk kembali sama dia, karena sampai detik ini saya belum lihat perubahannya. Semoga dia sadar, itu aja. Saya berharap dia tobat, dia menerima keadaan, menerima semua cobaan yang diberikan sama dia. Tabah, janganlah jadi terus-terusan jadi orang keras, jadi orang sombong, jadi orang sok di atas, jangan. Giselle, penyanyi yang sedang memadu kasih dengan Gading Martin ini, tampak berlenggak-lenggok di atas catwalk layaknya seorang model profesional. Setelah berjalan sendiri, Giselle kemudian menggandeng tangan seorang cowok. Namun Gading yang melihat pemandangan itu dengan mata kepala sendiri sama sekali tidak cemburu. Gading justru memberikan seikat kembang untuk sang kekasih. Giselle memang tidak sedang menduakan cinta Gading. Giselle hanya melakoni acara launching Giselle Fashion Line in Jakarta Fashion Week kemarin. Acara ini sendiri merupakan fashion design competition bagi setiap warga negara Indonesia yang punya kemampuan untuk merancang busana. Menang selamat, mudah-mudahan besok-besok bisa jadi desainer beneran. Soalnya ya ini dia nemenin aku kayak gini aja, aku udah seneng banget. cuman sayangnya tadi bisa nggak nyanyi, harusnya nyanyi lebih oke lagi. Iya. Ya bener aja, jalan aja udah mikir suruh nyanyi Tapi lagi. kan kamu bagus ya. Limbat akhirnya memperkenalkan putri kecilnya ke publik. Beberapa hari lalu, Limbat membawa si kecil bersama sang istri Benazir ke Polda Metro Jaya. Limbat tampak rileks, raut wajahnya tak lagi tegang. Ia justru lebih banyak mengumbar senyuman di depan kamera media. Pemandangan ini memang agak asing. Pasalnya sebulan terakhir ini, Limbat lebih banyak berkutat dengan polemik rumah tangganya bersama Susi Indrawati.
Limbat bahkan sempat tak mau diliput oleh media. Namun Kamis 1 November lalu, semua berubah. Tak hanya Limbat, istri mudanya Benazir Budianti juga tampak sumringah. Padahal hari itu, Limbat dan sang istri mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan Susi. Setelah usai menjalani pemeriksaan, Limbat dan Benazir keluar dari ruang pemeriksaan. Kali ini, Limbat yang menggendong putrinya, Lim Bintang. Master of Fakir tersebut sama sekali tak berusaha menghalang-halangi kamera media untuk mengabadikan gambar putrinya. Limbat justru tampak bahagia. Wajahnya berseri-seri, seolah ingin memperkenalkan secara terbuka putri kesayangannya yang baru berusia 2 bulan tersebut. Kedatangan kita ke Polda Metro Jaya hari ini adalah untuk menghadiri surat panggilan dari Polda, yaitu memberikan keterangan sebagai saksi. Karena sebenarnya ini panggilan sudah dilayangkan oleh Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lewat. Mengingat kondisi Mbak Susi baru habis melahirkan, maka kita minta Mbak Benazir baru habis melahirkan, makanya kita minta penundaan terhadap pemeriksaan. Dan hari ini sebagai warga negara yang baik, Mbak Benazir sudah hadir ke Polda Metro Jaya untuk menghadiri sebagai saksi. Usai wawancara dengan pers, Limbat dan Benazir lantas berjalan menuju mobil. Sepanjang jalan, secara atraktif Limbat menunjukkan rasa cintanya yang mendalam untuk Lim Bintang. Wajah buah hatinya tersebut ia lindungi dari sengatan matahari dengan rambut gimbalnya sendiri. Panasan. Benar, benar. Tadi berapa pertanyaan, apa aja? Berapa pertanyaan? Mbak mungkin untuk saling menguatkan di antara kalian, seperti apa sih kalian berdua ini dengan menghadapi adanya masalah ini? Ayo. Apa yang ditunjukkan Limbat dan Benazir bukanlah sebuah sandiwara kosong belaka. Di rumah, Limbat juga selalu menunjukkan raut wajah kebahagiaan. Meski dilaporkan Susi ke pihak yang berwajib, namun Limbat justru menemukan kedamaian baru bersama Benazir dan si kecil Lim Bintang. Cuma suka kasihan juga ngeliat baby masih kulitnya masih sensitif ya, kumisnya kan itu ya tajam. Itu emang split. Mas juga tahu kan kalau di bencana seperti apa gitu. Seolah-olah nggak ada beban dan nggak ada yang terjadi gitu. Pemirsa, dua putra terbaik bangsa akan bertarung mempertahankan gelar masing-masing di tinju dunia. Chris John melawan Piryapinho dari Thailand dan Daud Yordan melawan Choi Sevenpurev dari Inggris. Dukung perjuangan mereka. Saksikan serunya duel di tinju dunia Jumat 9 November 2012 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, live dari Singapura eksklusif di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.